Ada momen dalam hidup ketika keheningan terasa lebih keras daripada suara apapun. Di tengah aktivitas, rutinitas, dan ambisi, muncul satu pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah kesadaranku benar-benar terbatas pada otak ini, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Selama ratusan tahun, dunia modern menanamkan satu keyakinan. Kesadaran hanyalah produk kimia, listrik, dan jaringan syaraf. Jika otak berhenti, selesai sudah. Namun, jejak sejarah dan kebijaksanaan kuno memberi petunjuk lain. Di balik teks-teks lama, refleksi para sufi, para filsuf timur, hingga pemikir besar yang mencintai keheningan, tersirat ide yang berani. Otak bukan sumber kesadaran, ia hanyalah alat penerjemah. Seperti antena yang menangkap sinyal tak terlihat, otak sekadar menyalurkan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, lebih misterius. Kesadaran tidak tinggal di dalam kepala. Kesadaran melampaui tubuh, seolah menjadi samudera, sementara kita hanyalah gelombang yang muncul di permukaannya. Karena itu, inspirasi kadang datang tiba-tiba. Doa terasa mencernihkan batin. Intuisi muncul seolah dari tempat yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan sekedar mitos romantik. Dalam berbagai tradisi kuno, disebutkan bahwa manusia memiliki potensi tersembunyi, kemampuan untuk mengakses lapisan kesadaran yang lebih tinggi tanpa harus melepaskan logika, tanpa harus terbawa fanatisme. Di video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah dan pemikiran kuno tentang kesadaran tak terbatas, bagaimana konsep ini disalahpahami dan disembunyikan, serta bagaimana manusia modern dapat kembali mengaktifkan potensi batin tanpa tersesat dalam ilusi. Bukan untuk mengajak pada aliran tertentu, bukan untuk menanamkan keyakinan buta. Tujuannya sederhana, membuka pintu pemahaman bahwa mungkin selama ini kita hidup di dalam ruang yang lebih sempit daripada kemampuan jiwa kita sendiri. Dan ketika pintu itu mulai terbuka, hidup tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi perjalanan pulang menuju kesadaran yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menonton dan sampai menit keberapa kamu masih bertahan. Aku ingin tahu, sejauh mana pesan ini menjangkau kesadaran kita. Ketika kita menelusuri perjalanan manusia, ada benang merah yang terus berulang. Para pencari kebenaran selalu menyatakan bahwa sumber diri manusia tidak terbatas pada tubuh dan otak. Di berbagai peradaban, dari gurun yang sunyi, lembah peradaban kuno, sampai pusat pemikiran klasik, muncul ajaran tentang dimensi batin yang lebih tinggi. Para guru rohani, pejalan sunyi, dan filosof besar berbicara tentang sesuatu yang tersembunyi. Kesadaran sebagai cahaya, bukan sekedar aktivitas biologis. Dalam tradisi timur, kesadaran digambarkan seperti langit luas. Pikiran hanyalah awan yang lewat. Dalam tradisi para arif dan pencari ketenangan hati, kesadaran dipahami sebagai anugerah yang halus, yang bisa dirasakan ketika ego mereda dan jiwa menjadi jernih. Mereka tidak menuhankan tubuh, tidak pula memuja akal secara berlebihan, tetapi menempatkan keduanya sebagai alat. Di dunia kuno, ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari kebijaksanaan. Mempelajari bintang bukan hanya soal hitungan, tetapi juga untuk memahami posisi manusia dalam kosmos. Merenungi diri bukan sekedar introspeksi, tetapi pintu menuju pemahaman lebih dalam tentang tugas hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi berubah. Muncul era ketika manusia mulai percaya bahwa hanya yang bisa diukur yang dianggap nyata. Jika tidak masuk laboratorium, tidak dianggap sebagai kebenaran. Otak diposisikan sebagai pusat segalanya. Cinta, iman, intuisi, inspirasi, semua direduksi menjadi impuls listrik. Padahal, para bijak sejak dahulu memberi peringatan. Ketika manusia memutus hubungan antara akal, hati, dan kesadaran yang lebih tinggi, ia kehilangan arah. Mengapa pengetahuan tentang kesadaran yang tak terbatas seolah menghilang? Bukan berarti lenyap. Lebih tepatnya, terselip, tereduksi, atau disalahpahami. Sebagian disembunyikan karena takut disalahgunakan. Sebagian dibungkus simbol, puisi, dan metafora agar hanya yang siap saja yang mampu memahaminya. Sebagian lagi hilang karena manusia lebih mencintai kepastian instan
dibanding proses perenungan. Meski begitu, jejaknya masih ada. Dalam doa yang tulus, dalam keheningan yang damai, dalam momen ketika seseorang merasa dipandu oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada suara halus yang mengingatkan. Manusia tidak sekecil apa yang dipikirkan oleh pikirannya sendiri. Di titik inilah, kita mulai melihat hubungan yang dalam antara sejarah, filsafat, dan pencarian spiritual. Kesadaran bukan sekedar konsep mistik, ia adalah undangan untuk kembali mengenal siapa kita sebenarnya. Bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tetapi makhluk yang mampu terhubung dengan kebijaksanaan yang lebih luas. Dan ketika kita memahami konteks ini, satu pertanyaan muncul. Jika pengetahuan ini selalu ada, mengapa begitu sedikit orang yang benar-benar mengaktifkannya? Di bagian berikutnya, kita mulai memasuki inti pembahasan. Perlahan, jelas, tetapi tetap menyimpan misteri, agar perjalanan ini tidak berhenti hanya sebagai teori, melainkan pengalaman yang hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam, tarik napas perlahan. Biarkan dada melembut, bahu rileks, dan pikiran sedikit melambat. Tidak perlu terburu-buru. Tidak ada yang harus dikejar. Izinkan dirimu hanya mendengarkan. Karena apa yang akan kita bahas bekerja bukan pada telinga, tetapi pada lapisan kesadaran yang lebih dalam. Ketika orang mendengar istilah kesadaran tak terbatas, kebanyakan langsung membayangkan sesuatu yang rumit, mistik, atau terlalu jauh dari realitas. Padahal, konsep ini sebenarnya sederhana. Kita bukan hanya makhluk yang berpikir. Kita adalah makhluk yang menyadari bahwa kita berpikir. Dan di titik itu, sesuatu terbuka. Bayangkan seseorang berdiri di tepi pantai. Ombak datang dan pergi. Ombak itu seperti pikiran. Muncul, menghilang, datang lagi. Tetapi laut yang tenang di kedalaman tetap ada, tidak terganggu. Kesadaran adalah kedalaman itu. Otak bekerja seperti alat pengolah, merekam, mengingat, menganalisis, mengambil keputusan. Namun kesadaran, tempat kita merasakan kedamaian, intuisi, ilham, tidak terbatas pada jaringan saraf. Para bijak klasik menggambarkannya begini. Tubuh adalah rumah, otak adalah lampu, kesadaran adalah cahaya yang menyalakannya. Tanpa cahaya itu, rumah menjadi gelap. Saat kamu mendengarkan kata-kata ini, perhatikan sesuatu. Pikiranmu mungkin bergerak, tetapi ada bagian dirimu yang tetap tenang, hanya mengamati. Disitulah pintunya. Karena itu, tetaplah menonton dengan santai. Biarkan suara dan kalimat ini mengalir pelan, seolah menuntunmu berjalan di koridor batinmu sendiri. Tidak usah melawan, tidak usah memaksakan. Cukup izinkan. Banyak orang merasa lelah karena terlalu percaya bahwa segalanya harus dipikirkan. Setiap masalah dikejar dengan logika, setiap rasa dipaksa untuk dijelaskan, hingga akhirnya batin menjadi bising. Namun, dalam tradisi kebijaksanaan kuno, diajarkan sesuatu yang berbeda. Kadang, solusi justru muncul ketika pikiran berhenti berlari. Pernahkah kamu mengalami ide besar datang saat sedang tenang? Doa menjadi lebih jernih ketika hati tenang. Keputusan besar terasa jelas tanpa banyak debat di kepala. Itulah saat kesadaran yang lebih luas bekerja. Di tahapan ini, sangat penting untuk tetap tenang, duduk nyaman, dan membiarkan setiap kalimat menjadi undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Jika pikiran mulai melayang, itu wajar. Cukup kembalikan perhatiannya secara lembut. Karena semakin kamu rileks, semakin terbuka pintu pemahaman. Ada rahasia kecil yang jarang disampaikan. Otak cenderung bekerja berdasarkan kebiasaan, memproses masa lalu dan ketakutan masa depan. Tetapi kesadaran yang lebih tinggi hidup di saat ini. Ketika seseorang hadir penuh, ia lebih peka, lebih bijak, lebih terarah. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka menyangka kesadaran tak terbatas,
berarti kekuatan gaib atau kemampuan luar biasa. Padahal, sebagian besarnya hanyalah kemampuan untuk benar-benar hadir, sehingga pikiran, perasaan, dan intuisi selaras. Dan saat keselarasan itu muncul, keputusan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena seseorang melihatnya dari tempat yang lebih luas. Jadi, tetaplah bersama sampai akhir. Biarkan dirimu mengikuti alur ini seperti sungai yang mengalir pelan, tidak melawan, tidak terburu-buru. Setiap menit berikutnya akan menyusun sesuatu dalam dirimu. Pemahaman, ketenangan, dan mungkin kilasan kesadaran baru. Di bagian selanjutnya, kita akan melangkah lebih dalam, membongkar paradoks, mitos, dan rahasia tersembunyi tentang kesadaran, dan mengapa sebagian orang takut membicarakannya. Tetap tenang, kita baru saja membuka pintunya. Ketika pembahasan tentang kesadaran tak terbatas muncul, biasanya ada dua reaksi yang ekstrim. Yang pertama, menolaknya mentah-mentah. Yang kedua, memujanya berlebihan, sampai terjebak pada klaim yang tidak realistis. Keduanya sama-sama berbahaya. Sebagian orang berkata, kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, berarti tidak ada. Padahal, tidak semua hal besar dalam hidup bisa kita ukur dengan alat. Cinta, keikhlasan, ketenangan, rasa dekat dengan sesuatu yang lebih tinggi, semuanya nyata, tetapi tidak selalu memiliki angka. Di sisi lain, ada yang berkata, kalau kesadaran tak terbatas, berarti kita bisa apa saja. Lalu lahirlah mitos, manusia seolah makhluk super, lepas dari batas tanggung jawab, logika, dan akhlak. Padahal, para bijak selalu mengingatkan, pengetahuan batin bukan untuk membesarkan ego, tetapi untuk merendahkan hati. Mari kita luruskan. Kesadaran tak terbatas bukan berarti kita maha kuasa. Ia berarti kita terhubung dengan sumber kebijaksanaan yang lebih luas, namun tetap berjalan di dunia dengan keterbatasan manusia. Otak membantu kita menata hidup, bekerja, belajar, berstrategi. Kesadaran membantu kita memahami makna. Untuk apa kita melakukan semua itu? Tanpa kesadaran, kita sibuk, tapi kosong. Tanpa akal, kita bersemangat, tapi tersesat. Rahasia sebenarnya ada pada keseimbangan. Banyak tradisi lama menyampaikan pesan yang sama dalam simbol, cerita, dan perumpamaan. Sebagian menyebutnya hati yang jernih, sebagian menyebutnya ruh, sebagian menyebutnya cahaya yang dititipkan. Bahasanya berbeda, intinya satu. Ada dimensi dalam diri manusia yang lebih dalam daripada pikiran. Namun, mengapa tidak semua orang bisa merasakannya? Karena ada tirai. Tirai itu bernama kesibukan, ego, rasa ingin menang, ketakutan berlebihan, serta kebiasaan menilai segalanya hanya dari sudut pandang materi. Selama tirai itu menutup, seseorang merasa hidupnya seperti terjebak di ruang sempit. Setiap masalah tampak besar, setiap kata orang terasa menyakitkan, setiap kegagalan seolah akhir segalanya. Padahal, begitu tirai terbuka, sudut pandang berubah. Masalah tetap ada, tetapi batin lebih lapang. Cobaan tetap datang, tetapi hati lebih kuat. Keputusan tetap berat, tetapi tidak lagi membingungkan. Di titik ini, sebagian orang mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia melihat dari tempat yang lebih tinggi, lebih luas, dan lebih bijak. Tentu saja ada yang skeptis. Mereka berkata ini hanya sugesti, ini hanya perasaan. Namun bukankah sugesti pun membuktikan bahwa pikiran kita tidak sesederhana mesin? Bahwa ada lapisan dalam diri yang bisa dipengaruhi oleh kata-kata, niat, dan kesadaran. Bukan kebetulan jika doa, zikir, meditasi,
tafakur atau keheningan panjang semuanya memiliki efek menenangkan. Bukan karena ritualnya saja, tetapi karena manusia diarahkan untuk menenangkan ego dan menyelaraskan batin. Dan disitulah kesadaran mulai terbuka. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Pengetahuan ini bukan permainan, bukan alat untuk pamer, bukan jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan. Ia adalah amanah. Semakin dalam seseorang memahami kesadaran, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang sangat besar. Dan kesadaran itu menuntun bukan pada kesombongan, melainkan pada kerendahan hati, tanggung jawab, dan ketenangan. Karena pada akhirnya, rahasia terbesar bukanlah bagaimana menjadi luar biasa, melainkan bagaimana menjadi manusia sepenuhnya, tanpa kehilangan arah. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke ranah yang paling penting. Bagaimana semua ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, di tengah pekerjaan, keluarga, masalah, dan perjuangan sehari-hari. Karena ilmu yang tidak turun ke dalam tindakan hanyalah cerita, dan perjalanan kita belum selesai. Pada akhirnya, setiap pengetahuan, seindah apapun, tidak berarti apa-apa jika tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membuka potensi diri dan menyentuh lapisan kesadaran yang lebih dalam tanpa tersesat, tanpa memaksa, dan tanpa meninggalkan kewarasan? Rahasianya bukan pada ritual rumit, bukan pada mantra, bukan pada pencarian kekuatan gaib. Semua dimulai dari kualitas hadir. 1. Menenangkan pusat diri. Mulailah dengan hal kecil. Beberapa menit ketenangan setiap hari. Duduk nyaman, letakkan kedua telapak tangan di paha, pejamkan mata, bukan untuk lari, tapi untuk menata. Tarik nafas perlahan, dan perhatikan nafas, bukan pikiran. Jika pikiran muncul, biarkan lewat, jangan dilawan. Ingat, tujuan bukan menghapus pikiran, melainkan melihat bahwa kamu lebih besar dari pikiran itu. Sedikit demi sedikit, tubuh melunak, dan batin mulai jernih. Di titik ini, keputusan terasa lebih jelas, amarah lebih pelan, kecemasan punya jarak. Ini bukan hipnosis. Ini adalah latihan kembali menjadi manusia yang sadar. 2. Menghadirkan kesadaran dalam aktivitas. Kesadaran tak terbatas bukan hanya untuk momen meditasi. Ia hidup dalam hal-hal sederhana. Saat makan, rasakan sepenuhnya. Saat berbicara, dengarkan sebelum menjawab. Saat berjalan, sadari langkahmu. Semakin sering kamu hadir, semakin kuat koneksi antara akal, hati, dan kesadaran yang lebih luas. Ini membuatmu lebih jernih saat menghadapi masalah, bukan reaktif, tapi responsif. Membersihkan tirai dalam diri. Ada kebiasaan yang perlahan menutup pintu kesadaran. Terlalu sering membandingkan diri, menyimpan dendam, fanatik pada ego dan keinginan menang, terlalu sibuk hingga lupa hening. Untuk membuka potensi diri, tidak perlu menaklukkan semuanya sekaligus. Cukup mulai dari satu saja, kejujuran pada diri sendiri. Tanya dalam hati, apa yang selama ini membuat batinku sempit? Saat kejujuran hadir, tirai mulai terbuka. Menghubungkan ilmu, ikhtiar, dan tawakal. Kesadaran yang luas bukan alasan untuk pasif. Para bijak selalu menekankan, gunakan akal, belajar, berusaha, lalu serahkan hasilnya dengan tenang. Ketika seseorang menyelaraskan tiga hal ini, usaha yang sungguh-sungguh, hati yang jernih, kesadaran bahwa ada kehendak lebih besar, ia tidak mudah hancur oleh kegagalan dan tidak sombong saat berhasil. Menghadapi tantangan dengan sudut pandang baru. Hidup tidak selalu mulus, akan ada kecewa, kehilangan, keraguan. Namun mereka yang menyentuh kesadaran lebih luas mulai melihat pola. Setiap masalah membawa pelajaran. Setiap luka membawa kedewasaan. Setiap kegagalan membuka pintu lain.
Bukan berarti sakitnya hilang, tapi batin tidak lagi runtuh. Karena jauh di dalam ada keyakinan halus, ada makna, ada arahan, ada hikmah. Jika kamu mengikuti perjalanan ini dengan tenang sampai di sini, berarti dalam dirimu sudah ada benih kesadaran yang sedang tumbuh. Jangan terburu-buru, jangan memaksa. Cukup rawat dengan konsistensi, kejujuran, dan kerendahan hati. Perjalanan kita malam ini bukan sekadar tentang teori, istilah, atau konsep rumit. Yang sebenarnya kita lakukan adalah membuka tirai sedikit saja, agar kita melihat bahwa diri ini lebih luas daripada yang selama ini kita bayangkan. Sejak awal, kita belajar satu hal penting. Otak mengolah, tetapi kesadaran mengarahkan. Tubuh bergerak, tetapi jiwa memberi makna. Dan ketika keduanya selaras, hidup tidak lagi terasa sempit. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai seluruh batin. Ambisi tetap ada, tetapi tidak lagi menggeret kita ke jurang kesombongan. Kesadaran tak terbatas bukan berarti kita menjadi sosok luar biasa yang kebal gagal. Sebaliknya, ia membuat kita lebih tenang, lebih rendah hati, lebih sadar bahwa setiap langkah membawa tanggung jawab. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya mendapatkan kekuatan, melainkan bagaimana caranya hidup selaras dengan kebijaksanaan yang sudah ada di dalam diri. Jika ada satu hal yang ingin kamu bawa pulang dari video ini, maka itu adalah kembali ke dirimu sendiri, dengan tenang, jujur, dan penuh kesadaran. Mulai dari nafas, mulai dari hadir, mulai dari membersihkan hati sedikit demi sedikit. Karena ketika batin jernih, ilham datang. Ketika ego melemah, hikmah muncul. Dan ketika kesadaran terbuka, hidup menjadi perjalanan pulang, bukan lagi perlombaan tanpa arah. Sebelum video ini berakhir, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan sederhana, namun dalam. Jika ternyata kesadaranmu jauh lebih luas dari otakmu, lalu siapa sebenarnya dirimu yang selama ini mengamati semuanya? Tuliskan refleksimu di kolom komentar. Bagikan apa yang paling menyentuhmu atau bagian mana yang membuatmu berpikir lebih dalam. Jika video seperti ini bermanfaat, dukung dengan like, komentar, dan share agar semakin banyak orang belajar mengenal dirinya tanpa harus tersesat. Kita akan bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan jaga cahaya itu tetap menyala.